Ini adalah video part ketiga tentang rarangken dan angka. Rarangken itu apa sih? Rarangken itu tanda baca. Contohnya kayak gimana? Gunanya apa? Untuk merubah huruf vokal A dalam ngala genap. Kita membutuhkannya ki. Berarti A-nya tuh harus digantikan jadi ki. Nah, gimana caranya? Caranya menggunakan rarangken. Nah, i itu rarangkennya adalah kayak gini. Ini ibaratkan huruf ya, X itu huruf. Ini akan merubah si vokal A menjadi I. Nah, cara penulisannya ada di atas, di kanan, atau di kiri, atau di bawah. Nah, rarangken I itu penulisannya di atas huruf. Contohnya kayak gini. Ini rarangken I ya. Gue tulis X. X ini bukan huruf aksara Sunda, tapi contoh huruf. Nah, rarangken I itu kayak gini. Nah, I itu punya nama. Namanya adalah Panghulu. Kita pakai contoh kata carita. Di ngalagena atau di huruf suara itu kan nggak ada ya, ri itu. Adanya juga ra. Nah, ya udah, kita tulis dulu aja ca ra ta. Nah, kalau kita mau ngerubah ra menjadi ri itu gimana? Nanti harus pakai rarangken Panghulu. Oke, kita tulis aksaranya dulu. Ca ra ta. Nah, karena rarangken i itu di atas, kita tulis di atas huruf kayak gini. Itu udah deh, ini jadi carita. Segampang itu. Selanjutnya U. U itu rarangkennya di bawah, kayak I tapi di bawah. Namanya adalah panyuku. Kita langsung ke contoh kata. Ini kan ba, da, ya. Tinggal tambahin ini. Nah, ini jadi berubah jadi u. Selanjutnya huruf E. Rarangkennya itu di depan atau di kanan. Rarangkennya kayak gini. Jadi Z, kasih garis di kanan dikit aja. Nah, ini adalah rarangken E. Namanya adalah panele. Contoh katanya U H T. Ini contoh kata dari gue ya. HT. HT itu kan artinya hati. Nah, kita tulis dulu aja huruf ngalagena aslinya. Kayak gini kan. Ini H, ini ta. Nah, ini kan H, ta. Gimana caranya ini menjadi T? Caranya kasih rarangken ini di depan. Karena E itu rarangkennya di depan huruf, berarti kita kasih di sini. Nah, ini berubah menjadi H T.
Selanjutnya huruf E. Kalau tadi E, ini E. Huruf E itu rangkaiannya kayak gini, kayak huruf V yang kita kenal. Gua kasih contoh kata: kecapi. Jadi kita tulis dulu K, ca, pa. Yang harus dirubah apa? Huruf K dan pa. Kalau pa kita tadi gue udah jelasin, berarti pakai I. Jadi kacapi. Nah, yang kita butuhkan adalah ke, berarti pakai rangkaian ke. Jadi ini udah berubah menjadi kecapi. Gampang. Selanjutnya rangkaian O. Rangkaian O itu kayak gini, Z, tapi garisnya bukan di kanan. Kalau di kanan itu jadi E, tapi di kiri. Bedanya sama E itu, kalau E itu di sini kan. Nah, kalau E itu di depan rangkaiannya. Kalau O itu rangkaiannya di belakang huruf. Gue kasih contoh kata: hijau atau hijau. Ya, kita tulis dulu aja aksara Sundanya atau ngalagenanya. He itu berarti H. H itu kan tinggal diubah menjadi he pakai rangkaian E di depan huruf. Kayak gini. Ini udah jadi he. Nah, ini masih ja. Ini kan masih ja ya. Gimana caranya menjadi jo? Kasih rangkaian O. Nah, ini udah jadi jo. Selanjutnya rangkaian U. Nah, kalian pasti udah familiar lah sama ini, karena kalian kalau bikin gambar gunung pasti ada sawahnya kan. Sawahnya kan kayak gini. Nah, ini rangkaian U. Gue kasih contoh kata: ayuna. Sekarang ini A, ya, nah, yang harus diubah apa? Yuk, tinggal tambahin rangkaian ini di atas. Ini udah berubah menjadi ayu. Nah, segampang itu. Karena rangkaian E ini punya nama, yaitu panelem. Nah, tadi gue lupa ngasih tahu nama dari rangkaian O, yaitu panolong. E juga kalau nggak salah lupa ya. Pamepet. Nah, ini nama-namanya. Selanjutnya rangkaian eng. Kita bakal butuh banget nih rangkaian eng, atau namanya tuh panyecek. Oke. Rangkaian panyecek atau eng itu gampang banget ngapalinnya, yaitu bulat di atas doang. Gue kasih contoh kata, yaitu wayang. Kita tulis ngalagenanya wa sama ya. Nah, biar jadi yang, ya kita kasih rangkaian eng atau panyecek di atas ya. Ini udah deh jadi wa ya. Selesai. Selanjutnya rangkaian H.
namanya pangwisat. Contoh rangkaiannya tinggal tambahin garis 2 di belakang huruf. Gua kasih contoh kata imah atau rumah ya. Kita tulis dulu rangkaian i dan ma. Nah, ini kan i ma. Kalau mau ditambahin h, itu tinggal kasih rangkaian pangwisat atau h di sini. Ini berubah menjadi imah. Selesai. Selanjutnya pamai. Pamai itu contohnya gini. Gunanya apa? Gunanya apa? Untuk menghilangkan huruf vokal A dari huruf genap. Misalkan ini K. Kita butuhnya K aja. Berarti A-nya tuh harus dihapuskan. Nah, berarti K-nya itu harus pakai rangkaian pamai. Kayak gini. Gua kasih contoh kata jimat. Ngalagenanya kan ja ma ta, ya kan? Nah, ini biar jadi ji kita kasih rangkaian i. Ini udah ma. Nah, ini kan masih ta ya. Gimana caranya biar te doang? Caranya ya jadi kasih rangkaian pamai di sini. Ini udah selesai jadi te doang. Selanjutnya rangkaian R atau namanya panglayar. Contohnya kayak V, tapi dikasih ini garis dikit di sini. Karena kalau V doang itu jadi E, ya kan? Gunanya apa? Gua kasih contoh kata. Purwakarta. Dia langsung tanpa harap. Ini kan kalau dibaca sebenarnya pa wa ka ta, ya kan? Tapi karena ada panglayar kita kasih di sini. Set. Ini jadi par wa ka. Kita kasih panglayar di sini. Jadi karta. Nah, ini jadi Parwakarta. Tapi kan katanya adalah Purwakarta. Ini di sini pur, tapi di sini par. Caranya gimana? Caranya tambahin rangkaian lagi. Tambahin rangkaian lagi. Rangkaian apa? Rangkaian u di sini. Ini jadi Purwakarta. Selesai. Emang boleh ada 2 rangkaian dalam satu huruf? Jawabannya boleh. Selanjutnya rangkaian ra. Contohnya kayak alis. Langsung aja contoh katanya Rabu. Kita tulis dulu ngalagena aslinya kayak gini. Ini kan ba, ba. Kita ubah dulu ini ba jadi u, kasih rangkaian u. Dan ini
biar jadi pra, kasih rangkaian rap. Jadi gini, selesai. Rabu. Selanjutnya rangkaian la atau namanya panyiku. Contohnya gini. Oke, contohnya ya. Angklung. Kita langsung aja tulis aksara Sundanya. A karena itu kita udah belajar rangkaiannya. Jadi langsung aja. Tulis K. Nah, di sini nih rangkaian panyiku itu dipakai. Jadi ini kan masih K. Gimana caranya jadi klu? Ya pakai panyiku. Tambahin ini. Ini udah berubah jadi klu. Kurang ya sama, tambahin juga di atas klu. Udah diberes jadi angklung. Selesai. Selanjutnya ada rangkaian ya terakhir ini mah, atau namanya pamingkal. Contohnya itu kayak gini. Oke, langsung aja contoh katanya. Hiang atau leluhur. Nah, hiang contohnya gampang banget, tinggal kita tulis H. Karena hiang ini pakai rangkaian pamingkal, jadi otomatis kayak gini. Nah, ini hiang. Nah, terus kan ada di sini. Ya udah, tinggal tambahin rangkaian jadi deh hiang. Selesai. Nah, itu dia 12 huruf rangkaian. Selanjutnya kita ke angka. Kita mulai dari angka yang pertama. 1 itu angka di aksara Sundanya kayak gini, nggak simple ya. Ya udah, kita hafalinnya kayak huruf wa, tapi dikasih ini. Oke, ini jadi 1. Gampang. Selanjutnya angka 2. Angka 2 itu kayak gini. Cara ngapalinnya juga gampang, tinggal huruf A dikasih ini. Selanjutnya angka 3. Angka 3 itu kayak gini. Hampir sama kayak huruf U. Selanjutnya angka 4. Angka 4 itu paling gampang. Ya, kayak angka 7. Selanjutnya angka 5. Angka 5 kita ngapalinnya kayak huruf Pa, tapi garisnya ke sini. Ini jadi angka 5. Selanjutnya angka 6. Angka 6 itu kayak gini. Beda sama angka 3 dan hampir sama kayak huruf I.
tapi bedanya ininya jadi ini. Selanjutnya angka 7 kayak gini, hampir sama kayak huruf lam, cuman bedanya ada ini. Selanjutnya angka 8. Cara ngapalinnya gampang, tinggal ingat-ingat huruf cap. Selesai. Selanjutnya angka 9. Itu kayak angka 1, tapi terakhirnya kayak angka 6. Itu angka 9. Dan yang terakhir